Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Puji syukur kita boleh bertemu kembali dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Dan setelah beberapa saat lalu kita boleh ibadah bersama onsite di gereja dengan protokol kesehatan yang ada. Namun hari ini kita mulai lagi harus diam di rumah. Kita mulai ibadah online pada pagi hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada di rumah ataupun dimanapun, mari kita sama-sama menyatukan hati kita untuk bersekutu, memuji dan menyembah Dia, dan tentunya kita berdoa kiranya Indonesia boleh segera dipulihkan, baik dari kota maupun pelosok desa, rumah kita, kota kita semuanya, desa kita, boleh Tuhan pulihkan sehingga kita boleh segera bisa berkumpul bersama mendapat kehidupan yang baru, lebih baik dengan kesehatan yang lebih baik juga. Bapak Ibu, mari sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, saya undang Bapak Ibu yang di rumah ataupun maupun kita akan mengucapkan sama-sama pengakuan iman kita. Pengakuan iman, saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Mari sama-sama kita masuk hadirat Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, mungkin kita merasa lelah karena tidak bisa kemana-mana. Saat ini yang sakit, saat ini beban berat, bahkan tetap menjaga sukacitanya hari ini. Mari kita sama-sama bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita. Mari kita naikkan syukur kita hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Haleluya Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan, ku naikkan syukur kepadamu Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk segalanya. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukurku Bapa untuk-Mu ya Tuhanku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
sama-sama kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidupku Tuhan. Bapa, haleluya, Engkau sungguh baik. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu melimpah sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku padamu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Haleluya. Habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan, besar setiamu Tuhan di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Ku mau selalu katakan, ya Bapa, besar setiamu di sepanjang hidupku. Di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kasih Tuhan sungguh besar dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Berkat-Mu tak henti-hentinya Tuhan turunkan untuk kehidupan kami. Ya Bapa, sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun kami lakukan secara online, kami tidak bertemu satu sama lain secara tatap muka, tapi kami yakin Tuhan hati kami boleh menyatu dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Kami berdoa dimanapun saudara kami berada Tuhan, yang saat ini sakit Tuhan akan beri kesembuhan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa ada beberapa waktu yang lalu ada saudara kami yang merasa kehilangan anggota keluarganya, karena Tuhan panggil terlebih dahulu ke surga. Tuhan akan beri penghiburan, Tuhan akan beri kekuatan Tuhan. Tuhan akan beri berkat, pertolongan dan jamah hati mereka untuk mereka senantiasa Tuhan berserah kepadamu.
Mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Begitu juga yang sakit Tuhan, mereka tidak putus pengharapan, tetapi mereka selalu memandang Engkau, melihat Engkau bahwa Tuhan akan selalu menolong. Begitu juga untuk kami Tuhan yang saat ini kami sehat. Kami bersyukur Tuhan, kiranya kami boleh selalu penuh hikmat dari Tuhan Yesus untuk menjaga kesehatan kami, sehingga kami juga boleh melindungi orang-orang sekeliling kami. Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, penuh sukacita hari ini, walaupun di rumah, bersyukur di rumah kita boleh bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Begitu juga untuk Bapak Ibu yang melalui Zoom. Halo Bapak Ibu semua, apa kabar? Mari kita sama-sama bersukacita karena apapun keadaan kita, sungai sukacita Tuhan tidak pernah hilang dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama rasakan betapa baiknya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sungai sukacita. Mari Bapak Ibu yang di rumah, dimanapun berada, kita sama-sama bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalam, kita katakan oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Sekali lagi kita katakan sungai sukacita Tuhan mengalir. Sungai sukacitamu mengalir dalamku dengan semangat. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari kita mengalir bersama Tuhan Yesus, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Sama-sama kita melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita sama-sama katakan dari awal, sungai sukacita Tuhan mengalir dalam hidup kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama Tuhan Yesus selalu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan sebab hanya Tuhan yang membuat suka, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan Yesus kita, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Sungai sukacita kita boleh dipenuhkan karena Tuhan Yesus selalu ada buat hidup kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita selalu timbulkan sukacita dalam hidup kita untuk membuat kita lebih merasakan kasih Tuhan dan membuat jiwa dan raga kita lebih terasa sehat. Dan saat ini kita mau sama-sama katakan, Allah mana seperti Allah kita yang sungguh luar biasa mengasihi kita. Tidak ada, hanya Tuhan Yesus Kristus.
Mari dengan bangga Bapak Ibu katakan, Allah mana seperti Allahku, tidak ada. Allah mana seperti Allahku, tidak ada, tidak ada. Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai kita, dia benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Mari dengan bangga selalu katakan, Allah mana seperti Allahku, tidak ada, tidak ada. Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai kita, dia benteng perisai, menara pembebasan bagi seorang yang percaya padanya. Sekali lagi kita katakan, Allah mana seperti Allahku, Allah mana seperti Allahku, tidak ada, tidak ada. Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia latih kita berperang untuk jadi pemenang, dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya. Dia latihku berperang untuk jadi pemenang, dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya. Dia latih kita untuk jadi pemenang, dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bangga karena Allah mana yang seperti Allah kita, Tuhan mana yang seperti Tuhan kita. Tidak ada Bapak Ibu. Mari kita berbangga dan bersukacita karena kita memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan kiranya kita mau sama-sama serahkan, selalu serahkan hidup kita. Biarlah Roh Kudus pegang tangan kita, membimbing jalan kita, membawa kita untuk selalu di dalam jalan kebenaran. Dan mari kita sama-sama akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya. Buka hati dan pikiran kita ya Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah hidupku Tuhan, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Kita naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam
ajaib-ajaib Tuhan, nama-Mu yang beri menang. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus Terima kasih Tuhan, Tuhan selalu beri kemenangan kami Tuhan di dalam setiap hidup kami, di dalam hari-hari kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau dalam hidup kami. Peganglah tangan kami ya Bapa, tuntun kami untuk selalu berada di jalan kebenaran-Mu. Begitu juga Tuhan, kami serahkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan sendiri yang akan memimpin hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan Tuhan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan yang nyata dan banyak jemaat, banyak orang-orang yang mendengarkan boleh terberkati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kepada hambanya dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali dalam ibadah pagi, ibadah raya, tetapi dengan keadaan yang mungkin pernah kita alami, bukan mungkin ya, pernah kita alami di awal-awal pandemi. Kita nggak boleh beribadah di gereja dan hari ini peraturan pemerintah berkata demikian. Tetapi kita tahu pasti bahwa janji Allah untuk Dia senantiasa menyertai kehidupan kita dan dimanapun kita ada, Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Ada amin. Hari ini saya beri judul renungan pada kesempatan pagi hari ini adalah Yesus di sini. Katakan kepada kanan kirimu, muka belakangmu yang ada di rumahmu masing-masing, katakan Yesus di sini. Kalau sekali lagi katakan Yesus di sini. Oke, jadi kalau di gambar yang saya tampilkan di situ ada gayanya anak sekarang tuh ya. Nih. Yesus di sini. Mungkin nanti Bapak Ibu boleh ambil foto Bapak Ibu sendiri di rumah masing-masing dan bisa abadikan bagaimana kita beribadah hari ini untuk di-tag di media sosial kita. Jadi katakan bersama-sama sekali lagi Yesus di sini. Ya, tangan kita juga begitu ya. 1, 2, 3. Yesus di sini. Di mana? Dimanapun Bapak Ibu hari ini berada, Yesus di sini. Yesus memberikan damai sejahtera, keselamatan, sukacita, hidup berkelimpahan, kesembuhan, janji jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Makanya penting untuk Yesus ada di sini. Ketika saya kecil, saya didisiplin doa, rasa-rasanya itu seperti pil pahit. Kalau disuruh minum pil yang pahit itu terus berhenti di mulut, rasanya kan kita terus habis itu menolak. Ketika saya mengajak anak-anak, teman seperjuangan saya istilahnya, seangkatan saya di depan sana ada tiang listrik itu 2 main betengan. Di gereja ada ibadah. Meskipun bukan ibadah sekolah minggu, tapi saya waktu itu harus ikut semua ibadah tanpa terkecuali. Senin sampai Minggu wajib ikut di pos PI, di gereja, baktian pagi wajib. Rasanya itu sebagai kayak pil pahit buat saya. Ketika menjelang TK kayak gitu, yang saya ingat, yang saya rasakan adalah mungkin kalau bayi tidur dibawa ke gereja.
Tapi ketika saya mulai ingat, pagi-pagi dibangunkan oleh orang tua saya yang masih nyenyak gitu ya, untuk datang ke gereja berdoa, itu rasa-rasanya juga seperti kayak pil pahit. Enggak mau. Tapi puji Tuhan, orang tua saya tidak patah arang untuk mendidik saya hidup senantiasa rajin di dalam ibadah-ibadah yang ada untuk saya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Waktu kecil dididik hanya mengikuti dan rasa-rasanya terpaksa, itu seperti obat pahit. Tetapi ketika kita tahu banyak orang hari ini mencari obat yang pahit itu, yang notabene itu prinsipnya adalah obat adalah racun. Tetapi yang digunakan dengan dosis yang tepat bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di dalam obat itu pasti ada efek samping. Efek samping itu apa? Itu sudah dibuat seminim mungkin. Tetapi hari ini banyak orang mencari obat. Saking konyolnya daun-daun di sekitar rumah juga dijadikan obat. Penelitiannya gimana? Yang penting kata tetanggaku itu bermanfaat, jadikan obat. Hari ini banyak orang khawatir, tanpa sakit pun pengen minum obat, pengen minum suplemen supaya apa? Tetap sehat. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, kita juga rasa-rasanya melakukan disiplin rohani itu rasa-rasanya seperti pil pahit ini. Tetapi kalau Bapak Ibu punya tujuan mengerti apa makna untuk kita mencari hubungan intim dengan Tuhan, kita akan senantiasa rela makan pil pahit itu untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Jadi saya sangat bersyukur pada Tuhan. Jadi kalau di minggu lalu saya ajak Bapak Ibu untuk bersyukur, bagaimana mujizat itu akan terjadi ketika kita bersyukur meskipun keadaan kita buruk sekalipun. Saya hari ini juga bersyukur pada Tuhan di mana saya punya istri yang sesuai dengan apa yang saya doakan. Salah satu kriterianya adalah waktu saya berdoa kepada Tuhan minta istri adalah istri yang cerdas. Dan puji Tuhan saya memiliki hari ini istri seorang dokter spesialis anak. Dan saya lihat bagaimana dia bekerja dengan cara, dengan bijak, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Satu kali saya melihat dia membujuk anak kecil supaya doyan minum obat. Wah, ini agak luar biasanya saya di sini. Ketika anak kecil itu tidak mengerti pentingnya obat itu, dia nggak mau minum, menolak, nggak mau, datang kepada dokter pun nggak mau. Tetapi hikmat Tuhan atas istri saya membawa pasien itu kalau diajak datang ke tempat dia jadi senang. Malah kapan hari itu ada yang salah satu pasien aneh. Dia dijanjikan mau diketemukan dengan dokter, ditanya kok dokternya nggak pakai pakaian dokter. Jadi biasanya tuh anak-anak paling takut untuk lihat, akhirnya dia pakai jas. Karena menurut orang tuanya kalau nggak pakai jas orang tuanya nanti dikira nipu. Katanya dibawa ke dokter kok ternyata bukan. Jadi akhirnya pakai jas. Tapi sebagian besar yang saya lihat istri saya waktu itu, yang saya ceritakan, anak kecil yang nggak mengerti arti pil pahit itu untuk apa. Waktu itu yang saya lihat dia menolak. Bahkan harus dipegang orang tuanya, ayah ibu pegang kaki, pegang perut, pegang dada, omnya pegang kepalanya untuk masukin obat. Meskipun obat cair kalau anak kecil Bapak Ibu tahu sulitnya. Tapi waktu hari-hari ini saya melihat bagaimana anak kecil ini malah minta obat. Tapi yang saya ingat waktu itu istri saya mendekati. Jadi kalau diperiksa pun itu anak biasanya wah nangis duluan. Tapi sama istri saya diajak begini, ayo kita main dokter-dokteran. Waktu itu akhirnya pengenalan dokter-dokteran ini anak kecilnya yang periksa bu dokternya dulu. Dikasih stetoskopnya, memeriksa ibu dokternya. Anak kecil ini senang. Sekarang gantian ya adiknya ikut periksa ibu dokternya, periksa kakaknya. Sekarang bu dokter ya yang periksa kalian semua. Mereka ikhlas. Rasa-rasanya biasanya kayak dimasukkan ke gua singa aja nggak mau. Tetapi waktu itu ikhlas. Berikutnya tentang obat. Diajak ngobrol, anak kecil diajak ngobrol mungkin bagi kita orang dewasa kadang nggak nalar gitu ya. Lupa saya. Jadi waktu itu yang saya lihat anak kecil nih diajak janji kayak anak kecil, orang dewasa. Pakai kelingking gini. Janji ya, kamu kan mau sembuh. Pengen sakit terus? Enggak.
Jadi nanti minta mama, papa minum obat ya. Sejak itu yang saya lihat anak ini mau minum obat. Gara-gara proses yang cukup apik, cukup baik. Menjadikan dia mengerti manfaat pil itu, obat itu supaya dia enggak sakit. Akhirnya menikmati itu. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, rasa-rasanya mungkin ibadah di rumah, tidak boleh ke gereja itu seperti kayak pil pahit. Wah enak ning gereja, orang ning gereja ora mantap. Tapi kita ingat, kita mau baca firman Tuhan di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Siapa yang berkata ini? Yesus. Buat siapa? Buat kita semua. Bapak Ibu mau Yesus ada di dalam hidupmu, di dalam rumah tanggamu, dimanapun kau berada hari ini? Kerjakan ini. Di ayat sebelumnya Bapak Ibu boleh lihat, 2-3 orang berkumpul sepakat meminta sesuatu pada Tuhan. Tuhan akan memberikannya. Apa sih yang Bapak Ibu inginkan hari ini? Hidupmu sehat, ekonomimu tetap terjaga di masa pandemi, anak-anakmu tetap berprestasi, anak-anak kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi kita tetap bisa melewatinya di dalam kemenangan. Betul itu kan? Bapak Ibu semua menginginkan hal ini? Lakukan ini di setiap rumah tanggamu. Jadi kalau di gereja kita ada program keluarga, kelompok keluarga Allah. Bagaimana 4 orang, 1 pemimpinnya, 3 anak buahnya, 3 anggotanya bersekutu bersama. Seperti firman Tuhan ini dikatakan, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika murid mengalami badai, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yang terjadi, badai itu diredakan. Ketika 5.000 orang merasa lapar, mereka dicukupkan dengan adanya Yesus di situ. Ketika ada orang yang buta, Bartimeus datang kepada Tuhan, matanya dicelikkan. 10 orang kusta datang kepada Yesus, yang terjadi, mereka disembuhkan. Kita orang berdosa yang mau datang kepada Tuhan dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dosa kita dihapuskan, hidup kita dibenarkan, hidup kita dikuduskan, dan hari ini kita punya pengharapan untuk hidup kekal di dalam kerajaan surga. Karena di dalam Yohanes dikatakan, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Hari ini Yesus menyediakan tempat untuk kita semua, dan di satu kali kelak Dia akan menjemput kita untuk membawa ke sana. Ini janji Tuhan yang begitu ajaib buat kita. Hari ini yang perlu kita pertahankan adalah bagaimana kita tetap setia di tengah-tengah pandemi yang ada. Jadi di sini ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau di rumah Bapak Ibu hari ini ada berapa orang? Yang sendiri jangan merasa tersendiri, karena Yesus ada di sampingmu. Yesus menyertai hidupmu. Kapan hari ada satu kaum muda saya tanya, kamu sama siapa? Sendiri, yakin sendiri. Saya ingatkan bahwa dimanapun kita berada, Yesus itu senantiasa menyertai kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu, Dia melihat. Jadi penyertaan Tuhan itu sampai selama-lamanya, seperti kalau kita menerima doa berkat Tuhan. Hari ini sampai Tuhan datang kembali yang kedua. Itu janji Tuhan buat kita, penyertaannya begitu ajaib. Dan kita mau baca di dalam Kolose 1 ayat 10-12. Pentingnya hari ini kita berkumpul bersama-sama, bersekutu di rumah supaya Yesus hadir. Dan kita mau memperoleh manfaat yang daripada Tuhan. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Hari ini manusia punya rancangan, tetapi rancanganmu bukanlah rancanganku, katanya Allah di dalam kitab Perjanjian Lama. Yang terjadi adalah rancangan Tuhan yang akan tetap terjadi. Rancangan Tuhan yang sempurna seperti apa? Hari ini rasa-rasanya saya sempat bertemu dengan seorang pedagang kecil gitu ya. Dia bilang, "Mas, layan ngeten niki terus kula kalih keluarga niku maem nopo?"
Nggih, maam beras toh Bu, maam sego toh. Pertamanya saya keliru beras. Kalau saya pun hari ini enggak bisa beli beras enggak masalah gitu saya bilang. Karena saya emang enggak makan nasi saya bilang. Tapi di sela-sela bercanda itu dia bilang, jadi saya baru mengerti kalau kapan hari saya sama istri itu pernah beli beras 5 kilo itu 1 tahun enggak habis. Karena enggak pernah dimasak. Enggak dimasak pun dikit sampai kering akhirnya enggak kemakan. Tapi yang saya lihat di sini ada ibu ini ternyata dia itu tiap hari harus belanja beras. Kenapa kok enggak sekalian sebulan? Duitnya ya cukupnya cuma itu. Bagaimana dia dapat? Kalau dia jualan waktu itu. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau pemerintah mengadakan kebijakan yang seperti ini, kita mau tilik kanan kirimu, muka belakang, di mana engkau berada, lihat apakah ada orang yang membutuhkan uluran tangan untuk kita berbagi kepada mereka. Bapak Ibu siap berbagi buat mereka? Kita hidup di dunia ini untuk menjadi berkat bagi mereka semua. Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa untuk kita, bukan untuk kita nikmati sendiri. Lumbung kita cukup untuk 7 turunan, bukan. Tapi bagaimana seorang keturunan orang benar membagi-bagikan berkatnya kepada orang lain. Anak cucu orang benar tidak akan meminta roti, tetapi akan membagi-bagikan berkat kepada orang lain. Menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup yang berkelimpahan. Buat siapa? Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika mereka sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ketika hal ini terjadi, berkumpul, meminta, sepakat, Tuhan akan menjawab. Dan ketika mereka berkumpul, 2-3 orang berkumpul, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu mau Yesus senantiasa menyertai hidupmu, ada di tengah-tengah kehidupanmu, adakan persekutuan di dalam rumah tanggamu. Dimanapun engkau berada, di kampus, di kantor, yang work from office sebagian, mari kita kerjakan. Supaya apa? Supaya Yesus ada di tengah-tengah itu. Kenapa kalau Yesus ada di tengah-tengah? Supaya di dalam segala permasalahan apapun yang kita hadapi, Tuhan yang akan campur tangan menyelesaikan. Mungkin rasa-rasanya biasanya di rumah tidur, happy-happy, bercanda, nonton televisi, main game bareng anak, tetapi menyempatkan diri. Saya akui kalau 5 kali awal itu mungkin berat, 1 kali awal melangkah berat, tapi kalau sudah biasanya enak. Saya mengawali di dalam kehidupan rumah tangga saya demikian juga. Bagaimana saya mengajak istri, kadang dia males pertamanya. Tapi hari ini yang saya lihat adalah dia yang sering awal kali membangunkan saya untuk bangun berdoa. Di rumah sini saya dulu alarm saya sering, ibu tolong bangunkan saya jam 2, ibu saya dulu. Istri saya hari ini alarm itu sudah kadang saya lapis 3. Kalau jam 5 bangun artinya jam 4:15, jam 4:30, jam 4:45 itu udah saya alarm. Ya dengerin istri saya kadang. Dan akhirnya dia yang membangunkan. 1, 2, 3 itu berat. Tetapi ketika itu sudah dilaksanakan, bahkan istri saya membangunkan saya hari ini untuk kami berdoa. Itu luar biasanya kalau kita mau punya disiplin. Dulu saya rasanya juga begitu, dipaksa orang tua untuk ke gereja, lihat orang tua ini berdoa ngapain sih lama banget. Berdoa tinggal apa yang diminta sudah selesai, udahlah ngapain gitu. Karena saya juga dibebani kalau pagi itu harus nyapu halaman seluruh itu. Kok lama ini kan nanti harus masih PR-nya ada yang belum dikerjakan gitu. Kadang intip-intip, rasa-rasanya kayak pil pahit. Tetapi ketika itu sudah saya telan, hari ini saya boleh menikmati bahwa ketika saya berdoa, ketika saya membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukannya, berkat Tuhan turun ke atas saya. Bapak Ibu mau berkat Tuhan turun atasmu? Hadirkan Yesus di dalam hidupmu. Minta hikmat, akal budi yang daripada Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan dengan benar, supaya kehidupan kita di ayat berikutnya dikatakan, hidupmu layak di hadapannya dan berkenan kepadanya. Layak saja tidak cukup, tetapi layak dan berkenan. Layak dan berkenan di dalam segala hal. Siapa yang membuat kita layak? Ketika kita menerima Yesus ada pengampunan, disitulah kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Yang menjauhkan kita dari Tuhan adalah segala kejahatan dan dosa kita. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ kita akan hidup layak dan berkenan kepadanya.
Dan berikutnya, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Jadi jangan tunggu gereja, jangan tunggu kami pengurus gereja, jangan tunggu kami pendeta untuk mengajarkan di dalam keluargamu sendiri-sendiri karena terbatasnya pandemi ini. Tapi mulai hari ini, apa yang sudah diberikan Ibu Gembala Sidang, bagaimana kita membaca firman Tuhan dengan rutin untuk selesai dalam 1 tahun. Kerjakan itu dulu saja, nanti berkat Tuhan boleh ada di dalam hidupmu. Kerjakan itu, awali. Saya ingat dulu zamannya Pak Yuyun masih hidup. Dia sering mendisiplin anak-anaknya untuk kadang-kali persekutuan gitu ya. Kumpul bersama-sama, benar ya Mbak Nanda? Itu yang saya lihat. Kadang-kali kita lihat ada sisi-sisi yang cukup unik di dalam kehidupan Pak Yuyun. Tapi di dalam dia mendisiplin anak-anaknya saya lihat luar biasa. Ini yang harus kita kerjakan. Mendisiplin keluarga kita, anak-anak kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan berikutnya di ayat 11, mungkin kita kadang-kali enggak kuat, tetapi di sini dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Jadi bukan dengan kuat gagah kita sendiri untuk menghadapi segala sesuatunya, hikmat Tuhan sediakan, pengetahuan yang benar Tuhan berikan, kehendak Tuhan yang sempurna Tuhan tunjukkan. Akhirnya kita dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Berikutnya untuk apa? Supaya kita bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Karena kalau enggak tekun, enggak sabar, kita putus di tengah jalan. Kalau enggak sabar, pengen rasa-rasanya cepat. Ada hal-hal yang kita lakukan dan itu bersifat negatif kadang-kali. Instan baik, tetapi enggak semuanya yang instan itu baik juga. Bahkan yang instan-instan seringkali malah meracun. Bagaimana obat itu bisa dihasilkan secara alamiah, tetapi hari ini juga bisa obat itu dibuat dengan cara kimiawi. Yang alamiah prosesnya lebih panjang, harganya lebih mahal. Yang kimiawi bisa lebih cepat. Tetapi efek sampingnya ya perlu diteliti, siapa yang mau minum akhirnya kita bisa melihat efek sampingnya. Ini yang terjadi. Dan hari ini pemerintah sungguh luar biasa, sampai menetapkan harga eceran tertinggi. Kalau ada orang yang melanggar bisa kena hukum. Kenapa? Karena orang hari ini banyak yang mencari obat. Bahkan sampai keluar peraturan, kalau sampai ada yang menimbun obat, bisa kena pidana hari ini. Biasanya yang ditimbun sembako, hari ini yang ditimbun obat. Apa dengan menimbun obat doang itu nanti bisa hidup kita berkelangsungan? Enggak semudah itu. Obat mana yang mau dipakai belum tentu sesuai. Tetangganya minum itu ikut, tetangga kiri minum itu ikut, depan minum itu ikut. Lama-lama tubuh kita yang rusak. Tapi kita kiranya hari ini kita dikuatkan dengan segala kekuatan. Kalau kita minta petunjuk Tuhan, benar minta petunjuk Tuhan. Jangan gunakan akal kita sendiri supaya kekuatan Tuhan diberikan kepada kita. Berikutnya, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Hari ini kita memuji nama Tuhan, sungai sukacitaku penuh. Kalau di dunia mungkin kita boleh sedikit mendapatkan kegembiraan, tetapi belum tentu itu sukacita. Sukacita datangnya dari Tuhan yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi ketika kita bersekutu, bersatu hati, ada kekuatan, ada hikmat Tuhan yang diberikan, ada kesabaran, ketekunan untuk menanti setiap janji Tuhan. Berikutnya kita dibimbing untuk kita boleh mengucap syukur senantiasa. Seperti minggu yang lalu, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam permohonan dengan doa dan ucapan syukur. Ini yang harus kita kerjakan hari ini. Kalau hari ini rasa-rasanya kita ibadah di rumah seperti pil pahit, kerjakan ini dengan rutin di dalam setiap rumah tanggamu. Jangan-jangan ini cara Tuhan untuk memulai di dalam rumah tanggamu, di dalam kehidupan keluargamu, supaya di rumahmu ada persekutuan secara pribadi di rumah. Mulai hari Minggu, Senin lanjutkan, Selasa lanjutkan, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita ketemu ibadah lagi bersama-sama di dalam gereja. Bapak Ibu mau melakukannya di dalam Tuhan? Jadi hari ini kalau Bapak Ibu melihat YouTube, melihat Zoom bersama-sama dengan keluargamu, itulah persekutuan.
Mulai hari ini, besok lanjutkan. Berdoa untuk kepentingan keluargamu. Apa yang ingin dicapai di keluargamu, doakan itu. Dan Tuhan akan berikan. 2-3 orang sepakat, Tuhan akan memberikannya. Berikutnya, di dalam 1 Yohanes dikatakan, dan inilah keberanian kita, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi di dalam firman Tuhan sebelumnya tadi, Tuhan sendiri yang membimbing untuk kita mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Dan ketika manusia itu berdoa meminta segala sesuatu kepada Tuhan menurut kehendaknya, Ia mengabulkan doa kita. Jadi siapa di antara Bapak Ibu yang hari ini doanya mau dikabulkan? Jaga kesetiaan pada Tuhan. Pelihara persekutuan di dalam keluarga. Mungkin kita nggak bisa berkumpul kayak dulu, nggak tahu ini sampai kapan, tetapi mari kita kerjakan. Bukan banyaknya orang, tetapi 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Yesus hadir. Dan di saat Yesus hadir, segala permasalahan hidupmu boleh diselesaikan bersama-sama dengan Dia. Di ayat 15 dikatakan, kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi Ia mengabulkan doa kita, karena kita meminta segala sesuatu menurut kehendaknya. Berikutnya, dan kita percaya Ia mengabulkan apa yang kita minta. Maka ketika kita berdoa pun kita percaya bahwa kita sudah menerima, memperolehnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Apapun keadaanmu hari ini, apapun keadaan kita hari ini, tetap setia iring Yesus. Tetap setia iring Yesus. Bangun persekutuan di dalam rumah tanggamu. 2-3 orang suami istri bisa persekutuan itu diselenggarakan. Orang tua dengan anak-anak sangat bisa dikerjakan. Kita mau undang Yesus hadir. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, undang Yesus untuk hadir. Kita bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dimanapun Bapak Ibu ada, Yesus ada. Oh haleluya. Sampai selama-lamanya saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Pemain musik, singer tetap memuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, buat janji di hadapan Tuhan untuk berkomitmen membangun persekutuan di dalam keluarga dengan suami, dengan istri, anak-anak, setiap hari, setiap saat. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Yesus ada di tengah-tengah kehidupanmu. Haleluya Yesus. Haleluya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, haleluya,
Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. mau iring Yesus Sampai selama-lamanya. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, dengan anggota keluargamu, kita datang kepada Tuhan hari ini. Jika di hari-hari yang lalu, kita belum mengadakan persekutuan di rumah tangga kita masing-masing, mulai hari ini dan seterusnya, kerjakan dengan setia. Karena di ayat firman Tuhan tadi dikatakan, Yesus berkata kepada kita semua, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengahmu. Jadi kalau hari ini di rumahmu, engkau ada bersama dengan suami, istri dan anak-anakmu, orang tuamu. Mari kita bangun persekutuan ini. Dengan keadaan pandemi kita tidak boleh kemana-mana. Kiranya hal ini memberi kesempatan buat kita semua untuk mengadakan persekutuan di rumah, untuk kita berdoa, sharing satu dengan yang lain, untuk melakukan firman Tuhan dengan setia. Dan kita yakin dan percaya, apapun yang engkau minta, 2-3 orang sepakat meminta, Tuhan akan memberikan kepadamu. Dan di luar semua itu, hikmat Tuhan berikan kepada hidupmu, kekuatan Tuhan berikan, dan kehidupan kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu buat kami semua. Kiranya setiap jemaat Tuhan hari ini punya kesadaran untuk kami bersama-sama membangun persekutuan di rumah tangga kami masing-masing. Karena kami tahu dan percaya ketika kami bersekutu bersatu hati di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah keluarga kami, Engkau hadir di antara kami, dan setiap permasalahan kami, apapun pergumulan hidup kami, boleh Tuhan selesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Keselamatan, damai sejahtera, sukacita, kesembuhan ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan tetap berkarya dengan Roh Kudus-Mu untuk memberi kepada kami kebenaran yang sejati. Untuk kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun rintangan kami, apapun hambatan kami mau tetap setia mengiring Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami yakin dan percaya segala permasalahan boleh diselesaikan bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak terima kasih. Kita akan menerima doa berkat dari Ibu Gembala Sidang. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri dimanapun kita ada. Kita mau terima berkat ini. Haleluya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memfokuskan diri kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya bahwa Tuhan kami ada
Biar kami cuma 2-3 orang di rumah mungkin pada saat ini, tapi kami tahu Allah kami, Tuhan kami hadir di situ, juga di mana-mana Bapak Ibu Saudara sekalian ada berbakti, beribadat bersama-sama kami pada saat ini yang ada di dalam pelayanan di dalam gereja. Kiranya Tuhan memberkati kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan akan memberkati kesehatanmu, akan memberkati mata pencaharianmu, nafkahmu, bahkan Tuhan akan memberkati seluruh keluargamu, anak cucu mantu dan semua yang ada di dalam rumah tanggamu akan diberkati oleh Tuhan. Sebab itu mari kita serahkan sepenuhnya kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Kita akan angkat tangan kami dan kami bersama-sama menyerahkan sepenuh hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Kami pastikan hari ini adalah hari bahagia bagi kami karena Tuhan memberkati kepada kami sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat karunia kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup aman, tentram, damai sejahtera hanyalah ada di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai di dalam kehidupan kami dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Selamat berpisah sampai ketemu lagi di dalam persekutuan kami, di dalam gereja kami Immanuel Boyolali di SCA. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ku